Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu di kantor Bawaslu pada 19 Desember 2023, anggota Bawaslu Puadi menyampaikan bahwa Bawaslu menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye pemilu 2024. Berikut keterangan selengkapnya. 35 perkara di tingkat pusat ya berkaitan tentang laporan dan 35 perkara di daerah laporan dan temuan, kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan aktivasi pada pemilu tahun 2019, laporan masyarakat hanya 19%. Dari 70 perkara yang ditangani, ini ada 26 perkara di register, yaitu ada 37%, kemudian 40 laporan di register ada 57%, dan 4 perkara masih diproses kajian awal dan perbaikan, ada 6%. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister. Ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian 2 pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian saya menyampaikan kaitannya dengan hasil penanganan pelanggaran konten internet atau siber ya terkait pemilu. Bawaslu menangani 126 dugaan pelanggaran konten internet cyber terkait pemilu. Nah, ini temuan tersebut berasal dari patroli pengawasan cyber. Nah, kemudian penelusuran melalui IMM ya, yaitu Intelijen Media Monitoring. Jadi kita punya IMN di Bawaslu ya, supaya untuk memudahkan memanage monitoring terkait beberapa media-media. Kemudian juga ada juga aduan masyarakat pelanggaran konten internet atau cyber yang ditemukan terdiri dari 3 jenis, yaitu berkaitan tentang ujaran kebencian, bagaimana diatur pasal 28 ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hoax, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 280, 281, 282, pasal 283, kemudian pasal 287, pasal 292, dan pasal 304, serta pasal 306 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian sebanyak 124 konten, hoax sebanyak 1 konten, kemudian kaitannya dengan politisasi SARA sebanyak 1 konten, dan 8 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu. Kemudian belum lagi ditemukan pelanggaran konten yang tertuju pada partai politik maupun calon anggota legislatif untuk sebaran platform meliputi Facebook 52, kemudian Instagram 38, X 32, TikTok 3, dan YouTube 1 terhadap temuan di atas. Bawaslu telah 3 kali melayangkan permohonan kaitan dengan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Republik Indonesia. Divisi Humas Polri kembali memperbaharui informasi terkait pelaksanaan operasi Mantap Brata 2023-2024. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Aziza dalam konferensi pers pada Selasa 19 Desember 2023 menyampaikan pelaksanaan operasi Mantap Brata berlangsung aman dan juga tertib, dan berikut informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi.
Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Selasa 19 Desember 2023, saya selaku Kabag Penum Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan laporan harian pelaksanaan operasi Mantap Brata 2023-2024. Dalam pelaksanaan operasi Mantap Brata 2023-2024 secara umum dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali dengan jumlah kejahatan dibandingkan dengan tanggal 17 Desember 2023 mengalami kenaikan sebanyak 502 kasus atau 58,30%. Adapun jumlah gangguan Kamtibmas pada 18 Desember 2023 antara lain jumlah gangguan Kamtibmas sebanyak 1.418 kejadian, jumlah kejahatan 1.363 kasus, jumlah pelanggaran 23 kasus, jumlah gangguan 22 kasus, dan jumlah bencana 10 kasus. Jumlah laka lantas sebanyak 405 kejadian, antara lain korban meninggal dunia 59 orang, korban luka berat 39 orang, korban luka ringan 365 orang, dan kerugian materi Rp1.375.800.000. Terdapat jumlah unjuk rasa sebanyak 12 kegiatan dengan rincian yang terdiri dari di wilayah hukum Polda Aceh 1 kegiatan, wilayah hukum Polda Sumut 1 kegiatan, wilayah hukum Polda Sumsel 3 kegiatan, wilayah hukum Polda Jabar 2 kegiatan, wilayah hukum Polda Banten 1 kegiatan, dan di wilayah hukum Polda NTB 4 kegiatan. Penggelaran kekuatan personel harian sebanyak 22.405 personel Polri yang terdiri dari 756 personel Satgaspus dan 21.649 personel Satgasda. Jumlah kegiatan personel sebanyak 23.965 kegiatan yang terdiri dari 31 kegiatan Satgaspus dan 23.934 kegiatan Satgasda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.